Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Titi Lianke Aprilia, jurusan Pendidikan IPA semester 4 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Teman-teman, di sini saya akan berbagi materi dengan teman-teman semuanya. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang metabolisme, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang enzim. Kenapa kita harus mempelajari enzim? Karena enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun anabolisme. Maka, mari kita simak penjelasan tentang enzim berikut ini. Definisi enzim. Enzim merupakan sebuah biomolekul yang berupa protein dan berbentuk bulat. Enzim terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Komponen keseluruhan dari enzim disebut holoenzim. Holoenzim tidak hanya terdiri atas protein, tetapi holoenzim tersusun atas dua komponen, yaitu 1. Apoenzim, 2. kofaktor. Apoenzim merupakan penyusun enzim yang berasal dari protein. Sedangkan kofaktor merupakan penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan pada bagian selain sisi aktif disebut dengan allosterik. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama, enzim sebagai biokatalisator. Enzim sebagai biokatalisator mempunyai kecepatan reaksi tetapi tidak terpengaruh atau dipengaruhi reaksi tersebut. Sifat enzim yang kedua yaitu enzim merupakan protein karena enzim tersusun dari protein. Dan sifat enzim yang ketiga, enzim bersifat termolabil, yang artinya enzim dipengaruhi oleh suhu. Sifat enzim yang keempat, enzim bekerja reversibel atau bolak-balik. Karena enzim dapat berperan untuk menyusun suatu substrat atau untuk memecah suatu substrat. Sifat enzim yang kelima, tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut bereaksi karena peran enzim hanya untuk mempercepat reaksi. Sifat enzim yang keenam, enzim menurunkan energi aktivasi. Aktivasi untuk memecah suatu substrat maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi sehingga energi yang digunakan jauh lebih sedikit. Dan yang ketujuh, enzim bekerja spesifik. Spesifik artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Dan yang terakhir, enzim berupa koloid. Yang selanjutnya, fungsi enzim. Fungsi enzim dibagi menjadi dua,
Yang pertama, enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun luar sel. Dan yang kedua, enzim sebagai peranan penting dalam reaksi metabolisme. Yang selanjutnya, tata nama penamaan enzim. Tata nama penamaan enzim yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penamaan trivial. Penamaan trivial yaitu nama enzim diakhiri dengan ase kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri in. Nama menerangkan substrat yang dikatalitis. Penamaan yang kedua yaitu penamaan sistematis. Nomor 4 digit yang dipisahkan dengan titik. Digit ke-1 menunjukkan kelas enzim. Digit kedua dan digit ketiga menunjukkan subkelas. Dan digit keempat menerangkan lebih spesifik. Yang selanjutnya, klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim dibedakan menjadi dua, yaitu tempat bekerjanya dan cara terbentuknya. Tempat bekerjanya enzim dibagi menjadi dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim atau enzim intraseluler yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Eksoenzim atau ekstraseluler yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Untuk cara terbentuknya enzim terbagi menjadi dua, yaitu enzim konstitutif dan enzim adaptif. Enzim konstitutif merupakan enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Sedangkan enzim adaptif yaitu pembentukannya yang dirangsang oleh adanya substrat. Selanjutnya, penggolongan enzim berdasarkan reaksi kimia. Yang pertama, oksidoreduktase merupakan enzim yang melaksanakan katalis dengan melibatkan reaksi oksidasi suatu senyawa ataupun reaksi dengan senyawa lain. Yang kedua, transferase merupakan kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan berbagai gugus seperti anima, karboksil, karbonil, metil, asil, glikosil, atau fosforil. Yang ketiga, hidrolase. Hidrolase merupakan kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan kovalen sambil mengikat air. Ada 3 jenis hidrolase, yaitu memecah ikatan ester, memecah ikatan glikolisida, dan memecah ikatan peptin. Enzim amilase dapat memecah ikatan-ikatan pada amilum hingga membentuk maltosa. Selanjutnya, liase. Liase merupakan kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi pemisahan suatu gugus dari suatu substrat bukan cara hidrolisa, lewat ikatan kovalen tanpa mengikat air. Yang kelima, ligase. Ligase merupakan reaksi pembentukan ikatan antara dua molekul substrat yang terikat dengan pemusatan ikatan profosfat dalam ATP atau senyawa energi tinggi lainnya. Yang terakhir adalah isomerase.
Isomerase yaitu isomerisasi yang merupakan penataan kembali atom yang membentuk suatu molekul. Selanjutnya, mekanisme cara kerja enzim. Mekanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu teori lock and key atau teori kunci gembok dan teori induksi pas. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teori lock and key. Pada teori kunci gembok ini, enzim memiliki sisi aktif. Enzim dimisalkan sebagai gembok dan substrat. Dimisalkannya sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas pada sisi aktif enzim atau gembok. Yang kedua, teori induksi pas. Berdasarkan teori induksi pas, enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan suatu substrat. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membentuk ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih aktif. Pada gambar tersebut diketahui molekul enzim mempunyai dua sisi aktif tempat menempelnya substrat sehingga terbentuklah molekul kompleks enzim substrat. Pengikatan substrat menginduksi penyesuaian pada enzim sehingga meningkatkan kecocokan antara keduanya dan mendorong molekul kompleks. Enzim-enzim substrat dalam kondisi yang lebih reaktif. Saat substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi melengkupinya dan membentuk kompleks. Saat produk sudah lepas dari kompleks enzim, berubah menjadi tidak aktif lagi dan menjadi bentuk yang lepas. Substrat lain pun kemudian kembali bereaksi dengan enzim tersebut dan seterusnya. Selanjutnya, cara kerja enzim. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang transisinya terstabilisasi. Untuk menurunkan energi aktivasi, misalnya dengan cara mengubah substrat. Yang kedua, meminimalkan energi transisi dengan membuat lingkungan reaksi terdistribusi muatan berlawanan dan tanpa mengubah bentuk substrat sedikit pun. Yang ketiga, melalui pembentukan lintasan reaksi alternatif. Dan yang terakhir, menggiring substrat ke orientasi yang tepat untuk bereaksi dengan menurunkan entropi reaksi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, pH atau derajat keasaman, dan yang terakhir, inhibitor. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai enzim. Selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.